Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila manusia bisa baik tanpa agama, maka Allah tidak akan menurunkan para rasulnya dengan membawa kitab suci dan mengajarkan kepada manusia. Selamat berjumpa bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP. Bagi yang baru bergabung di channel ini adalah tayangan serial prediksi soal-soal ujian sekolah volume yang ke-29. Artinya bahwa sudah ada 28 video yang sudah kita tayangkan sebelumnya. Dan perlu diketahui bahwa soal-soal yang kita bahas dalam serial ini kita ambil dari dokumen soal-soal ujian nasional mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Kemudian soal-soal bedah SKL atau bedah kisi-kisi USBN 2019 dan juga soal-soal USBN tahun-tahun berikutnya. Maka sudah tepat Anda bergabung di channel ini karena apa yang kita bahas dan kita sajikan insya Allah cukup representatif. Dan pada episode kali ini soal-soal yang akan kita bahas adalah materi keliling bangun datar baik segi 4 maupun segi 3. Mari kita ikuti sajiannya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya jika belum. Kemudian like, komen yang positif dan bagikan video ini di media sosial kalian agar orang-orang yang membutuhkan bisa merasakan manfaat dari video ini. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP volume ke-29, materi keliling bangun datar segi 4 dan segi 3. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai soal yang pertama, nomor 17.1. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku berikut. Keliling bangun adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Konsep keliling suatu bangun adalah jumlah dari semua panjang sisi bagian luar yang membatasi dari bangun yang dimaksud. Dengan demikian, keliling dari bangun A, B, C, D, E adalah menjumlahkan semua ukuran sisi luarnya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE dan ditambah EA. Sedangkan AC tidak kita jumlahkan karena AC bukan batas luar dari bangun. Di sini yang sudah diketahui, AB 39, BC 15, CD juga 15 karena diberi simbol sama, artinya CD sama dengan BC. DE belum diketahui. EA tentu sama dengan CD karena sifat jajar genjang sisi yang berhadapan adalah sama. Berarti di sini sebelum menghitung keliling kita harus menghitung panjang DE terlebih dahulu. Untuk menghitung panjang DE kita bisa meminjam sisi
AC dari segitiga siku-siku ABC. Kita hitung terlebih dahulu panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Boleh juga menggunakan triple Pythagoras ya. Di sini saya menggunakan teorema Pythagoras dulu, nanti mungkin ada yang kita kerjakan dengan triple. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kita substitusikan sama dengan 39 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan 1521 dikurangi 225. AC kuadrat sama dengan 1296, sehingga AC adalah akar kuadrat dari 1296 sama dengan 36. Panjang AC 36 berarti panjang DE juga 36 karena DE sejajar dengan AC, sisi jajar ginjal yang berhadapan adalah sama panjang. Sekarang kita hitung keliling dari gabungan bangun pada gambar, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA. AB-nya 39, BC 15, kemudian CD 15 juga, DE adalah 36 yang baru saja kita dapat tadi, EA sama dengan CD 15. Hasilnya 120. Jadi keliling bangun pada gambar adalah 120 cm. Jawaban yang sesuai adalah option B. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 17.2. Perhatikan gambar, keliling bangun ABCDE adalah penyelesaian sebagaimana soal nomor 17.1, berarti keliling bangun pada gambar adalah kita menjumlahkan semua ukuran sisi bagian luar dari gabungan bangun ini. Yang belum diketahui adalah sisi CB dan sisi AE. Kita hitung dulu sisi CB. Bagaimana menghitung sisi CB? Perhatikan, AB adalah 5 cm karena sejajar dengan DC, sama panjang. Di sini segitiga siku-siku, titik sudut siku-sikunya kita beri nama F, yang mana FB adalah 5 cm. Untuk menghitung panjang BC berarti kita harus menghitung panjang AF. Untuk menghitung panjang AF kita fokus pada segitiga siku-siku AFB. Baik, kita hitung panjang AF, lihat segitiga AFB. Fokus pada segitiga AFB. Kita gunakan teorema Pythagoras, AF kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi FB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16 sama dengan 9, sehingga AF sama dengan akar 9 yaitu 3. Tapi bisa juga kalian menggunakan triple Pythagoras, 5, 4 berarti bilangan yang ketiga adalah 3. Nah, ini. AF sudah ketemu 3, maka kita bisa menghitung panjang BC. BC sama dengan AD, berarti BC sama dengan AF ditambah FD, yaitu 3 ditambah 5, sama dengan 8 cm. Berikutnya kita fokus pada segitiga ADE, yang mana AD tadi adalah 3 ditambah 5 yaitu 8 dan DE 15,
kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung sisi miring. Berarti rumusnya bukan dikurangi tapi dijumlah. AE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DE kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. AE kuadrat sama dengan 289, maka AE adalah 17 akar kuadrat dari 289. Nah, sekarang semua ukuran sisi luar dari gabungan bangun sudah diketahui, maka kita jumlahkan semua ukuran sisi yang bagian luar, yaitu AE ditambah ED ditambah DC ditambah CB ditambah BA. Untuk ukuran ruas garis yang di bagian dalam bangun tidak kita ikutkan dalam penjumlahan. Kita substitusikan semua ukurannya, yaitu 17 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 50. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan. Soal nomor 17.3. Perhatikan gambar. Keliling bangun pada gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian seperti soal sebelumnya, kita jumlahkan semua sisi atau ruas garis bagian luar dari bangun. Maka keliling bangun pada gambar adalah keliling sama dengan 2 dimulai dari sini, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 8, ditambah 2, ditambah 8, ditambah 2, ditambah 6. Tinggal kita jumlahkan hasilnya. Ini untuk 2-nya ada sebanyak 6 buah. Kemudian yang 4-nya ada 2 buah. 6-nya ada 2 buah. 8-nya ada 2 buah. Sama dengan 6 dikali 2 karena 2-nya ada 6 buah. Ditambah 2 dikali 4 karena 4-nya ada 2 buah. Ditambah 2 kali 6 karena 6-nya ada 2 bilangan. Dan ditambah 2 dikali 8 karena 8-nya ada 2. Hasilnya 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 sama dengan 48. Jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya nomor 17.4. Perhatikan gambar. Keliling bangun pada gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk soal ini, kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung ukuran dari sisi-sisi atau ruas garis yang membatasi bangun, dikarenakan, perhatikan di sini, ini tidak ada jaminan sama dengan 4 karena garis ini tidak ada jaminan segaris dengan 6 cm ini. Kemudian ini juga tidak tahu ukurannya. Ini juga kita tidak tahu. Belum tahu. Lantas bagaimana? Nah, kita harus siasati. Perhatikan dengan seksama. Sisi 6 cm ini kita tarik ke atas untuk kita sambungkan dengan 3 cm. Kemudian sisi yang 4 cm kita geser ke kanan, kita sambungkan dengan 7 cm. Di sini 4 cm. Berikutnya sisi ini kita geser ke kiri. Demikian juga ini kita geser sehingga nyambung dari sini ke bawah.
Nah, demikian. Maka kita dapatkan ukuran sambungannya akan sama dengan 4 ditambah 7 ini, yaitu 11 cm. Berikutnya untuk sisi yang mendatar yang belum diketahui ini, ada 1, 2, dan 3. Maka sisi mendatar yang pertama dan kedua ini kita geser untuk kita sambungkan sisi yang paling luar. Kita geser ke bawah. Nah, sehingga sambungannya ini akan sama dengan sambungan 3 dan 6 ini. Maka panjang sisi sambungan yang bagian bawah ini sama dengan 9 cm. Sehingga untuk menghitung keliling dari bangun yang rutenya berlekuk-lekuk ini akan sama dengan kita menjumlahkan sisi-sisi dari persegi panjang atau keliling persegi panjang. Karena apa? Semua ruas garis yang pada lekukan-lekukan itu sudah kita geser ke luar. Sehingga kita gunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, yang mana panjangnya adalah 11 cm. Kita kalikan 2 karena kiri dan kanan ini sama 11, dan 2 dikali lebar, lebarnya adalah 9 cm. Kita substitusikan 2 dikali 11 ditambah 2 dikali 9 sama dengan 22 ditambah 18 sama dengan 40 cm. Jadi keliling ini adalah 40 cm. Tadi sudah saya jelaskan, nomor 17.4 ini tidak bisa kita kerjakan sebagaimana contoh soal nomor 17.3 dikarenakan ada bagian-bagian yang kita tidak tahu persis ukurannya. Atau mungkin pertanyaannya dibalik, apakah soal nomor 17.3 bisa dikerjakan dengan cara seperti ini? Coba kita perhatikan. Ini setiap tekukan kita geser, ini kita geser di sini misalnya, bisa. Ini kita geser di sini, bisa. Ini kita geser ke bawah, bisa. Ini kita geser ke kiri, bisa. Ini kita geser ke kanan, bisa. Tetapi yang ini, 2 ruas garis ini, kita geser kemana? Tidak ada ruang kosong untuk menempatkan 2 ruas garis ini. Sehingga kalau ini kita kerjakan dengan cara seperti 17.4 juga tidak bisa. Jadi 17.4 kita kerjakan sebagaimana 17.3 tidak bisa, atau sebaliknya 17.3 kita kerjakan sebagaimana 17.4 tidak bisa. Kalau toh soal ini ingin kita kerjakan sebagaimana soal nomor 17.4, yaitu dengan menggunakan keliling persegi panjang. Setelah ketemu keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, harus kita tambah 2 dikali 4. Karena apa? Keduanya tidak bisa kita keluarkan karena tidak ada ruang kosong untuk menempatkannya. Maka harus kita tambahkan karena dia membatasi bangun secara realnya. Gitu. Baik, maka jawaban yang benar apa? 40 cm berarti option A. Kita lanjutkan. Soal yang terakhir, nomor 17.5. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 21 meter. Di sekeliling lahan tersebut ditanam pohon cemara dengan jarak 3 meter antar tiap pohon. Biaya penanaman 1 pohon cemara adalah Rp200.000. Berapakah total biaya penanaman pohon cemara di lahan tersebut? Penyelesaian. Lahannya berbentuk persegi panjang. Pohon cemaranya ditanam di sekeliling dari lahan. Berarti kita harus menghitung keliling dari lahan yang bentuknya persegi panjang. Keliling sama dengan 2P ditambah
2L, panjangnya 30, lebarnya 21, kita substitusikan. K sama dengan 2 dikali 30 ditambah 2 dikali 21, sama dengan 60 ditambah 42, sama dengan 102 meter. Nah, setelah kita dapatkan keliling dari lahan 102 meter, sementara pohon cemara ditanam dengan jarak antar pohon 3 meter, maka kita harus tahu banyak pohon yang ditanam ada berapa pohon. Kita hitung berapa banyak pohon yang ditanam. Caranya adalah keliling dari lahan dibagi jarak antar pohon, yaitu sama dengan 102 dibagi 3, hasilnya sama dengan 34 pohon. Jadi di sekeliling lahan tersebut ditanami pohon cemara sebanyak 34 pohon. Kalau satu pohonnya adalah Rp200.000, kita hitung biayanya. Biaya sama dengan 34 dikali 200.000 sama dengan Rp6.800.000. Cukup mahal ya, karena satu pohonnya saja 200.000. Jawaban yang benar adalah 6.800.000, option B. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa ya? Insya Allah mudah, karena prinsipnya adalah menghitung keliling suatu bangun, sama artinya menjumlahkan semua ukuran dari sisi atau ruas garis yang membatasi pada bagian luar dari daerah bangun. Kemudian kalau sudah terkait dengan pemecahan masalah dan itu konteksnya adalah bangun datar, ya tentu dalam hal ini kaitannya dengan keliling dari bangun datar yang terkait. Kebetulan contoh soal yang baru saja kita bahas ini tadi, lahannya berbentuk persegi panjang. Bisa jadi suatu saat berbentuk jajar genjang, atau berbentuk belah ketupat, atau berbentuk trapesium, atau bangun yang lain, tentu menyesuaikan. Baik, demikian yang kita sajikan untuk episode kali ini. Kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya untuk pembahasan soal-soal materi selanjutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.